Ya Rasulullah, segini. Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, aku akan bersalawat kepadamu setiap aku punya waktu. Jadi setiap waktuku, selain waktu sholat, lima waktu atau kewajiban yang lainnya, itu aku akan jadikan untuk bersalawat kepadamu. Apakah Nabi ketika mendengar ada sahabatnya menjadikan seluruh waktunya, selain waktu yang wajib untuk sholat lima waktu, itu bersalawat kepadanya, Nabi larang? Atau Nabi celak? Atau Nabi tidak biarkan? Atau Nabi bilang, oh kamu terlalu berlebihan? Tidak. Ketika ada sahabat mau banyak bersalawat kepada Nabi, Nabi bilang apa? Fa'in zirta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambah, lebih bagus lagi tuh salatmu. Bahkan ketika ada orang pengen seluruh waktunya bersalawat kepada Nabi, idza tughfar dzambuk wa tughfa hammuk wa tughda tuyunuk. Kata Nabi, kalau kamu jadikan seluruh waktumu untuk bersalawat kepadaku, maka tughfar dzambuk, dosa kamu bakal diampuni oleh Allah. Wa tughfa hammuk, dan kegalauan pada dirimu, kegelisahan bakal dihilangkan oleh Allah. Wa tughda tuyunuk, juga hutang yang ada pada dirimu maka akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika orang banyak bersolawat kepada Nabi, dosanya diampuni oleh Allah, ya. Daripada keberkahan dan siar solawat kepada Nabi akan membuat orang selalu menjadi hamba yang rajin beribadah kepada Allah. Ketika orang rajin beribadah kepada Allah, insya Allah dia punya dosa akan diampuni oleh Allah. Ketika orang banyak sholawat kepada Nabi, maka berkah dan sir sholawat kepada Nabi ini akan menjadikan kegalauan, kegelisahan yang ada pada dirinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika orang banyak bersolawat kepada Nabi, ketika dia punya hutang, maka hutangnya berkah sholawat kepada Nabi akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah di dalam kitab dijelaskan, berkah sholawat kepada Nabi hutang jadi lunas. Berkah sholawat kepada Nabi hutang jadi lunas. Nah, ada seorang meminjam hutang kepada saudaranya. Pada zaman dahulu ketika ada orang meminjam hutang, itu ada perjanjian. Kapan kamu mau lunasi kamu punya hutang? Oh, aku akan lunasi hutangku pada bulan depan, tanggal 1 bulan depan misalnya. Terhitung dari sekarang, berarti 1 bulan. Iya, jangka 1 bulan dia akan membayar hutang. Misalnya hutangnya 1 juta. Ketika jatuh tempo, di situ disaksikan ketika dia berhutang, ada perjanjiannya, hitam di atas putih, ada saksinya. Ketika jatuh tempo, maka yang dihutangi ini menagih dan melaporkan kepada hakim. Wahai hakim, aku melaporkan bahwasanya ada orang yang berhutang kepada aku, tapi setelah jatuh tempo dia belum bayar hutang. Akhirnya dipanggil ke orang yang punya hutang itu. Wahai fulan, apakah kamu punya hutang kepada orang ini? Kepada si A? Iya betul. Kenapa kamu belum bayar hutang kamu? Oh, aku belum bayar karena aku belum punya duit. Tapi karena memang udah perjanjian dan memang dituntut oleh punya hutang yang menghutangkan, maka ini orang yang punya hutang akan dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya ini yang punya hutang dia berkata, wahai hakim, wahai temanku yang aku minjam duit kepadamu, aku minta izin, tolong beri aku kesempatan sampai besok pagi. Aku pengen pulang dulu, aku pengen bermalam nginep di rumahku. Aku pengen ada perpisahan dulu sama keluargaku, pamitan dulu. Jadi supaya keluargaku nggak nyari-nyari, nggak khawatir. Supaya keluargaku tahu bahwasanya aku ini nanti nggak pulang-pulang, ini kenapa? Akhirnya permintaan ini orang dikabulkan oleh hakim dan juga orang yang menghutangkan. Ketika itu dia pulang kepada rumahnya dengan keadaan gelisah, muka banyak mumet, banyak pikiran. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, mukanya udah gak enak, pusing dia, buyar dia, sumpek dia. Akan tetapi dia mempunyai istri yang amat sangat soleha, istri yang amat sangat soleha, taat ibadah,
dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, wahai suamiku, kenapa aku lihat muka kamu ini pucat, muka kamu ini kadang kamu ini dalam keadaan bingung, kamu ini dalam keadaan gelisah, ada apa, cerita kepada diriku. Akhirnya si suami berkata, betul wahai istriku, sekarang aku lagi pusing, sekarang aku lagi pusing, lagi mumet, lagi gelisah, lagi galau, lagi banyak urusan. Urusan apa? Urusan utang. Yang mana pagi ini aku harus membayarnya. Kalau tidak, aku bakal masuk penjara. Akhirnya si istri yang soleh ini berkata, ya wahai suamiku, kita jadikan Rasulullah jaminan kita. Bingung nih suami, gimana caranya? Kita jadikan malam ini kita jangan tidur. Berkah Rasulullah, dengan membaca salat kepada Rasulullah, kita bertawasul kepada Rasulullah agar keberkahan salawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan jalan keluar bagi kita. Akhirnya si suaminya setuju agar malam itu dia enggak tidur, dia kerjakan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari malam sampai subuh enggak tidur, bersolawat pada istri. Suami istri ini bersolawat kepada Nabi, mengharapkan keberkahan daripada bersolawat kepada Nabi. Akhirnya di pagi hari setelah sholat subuh, si suami kembali mendatangi hakim, si suami ini setelah pagi hari